Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Muhammad Amgas Putra Nurrado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Apa sih model infrastruktur jaringan itu? Yuk kita simak. Pengertian. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Kemudian jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus, yaitu otonom atau mandiri. Kemudian sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdabatnya banyak proses dalam sistemnya. Yuk, untuk pertama kita akan memperkenalkan tentang apa sih jaringan berdasarkan akses. Jaringan komputer juga dibedakan berdasarkan aksesnya. Berikut merupakan jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet. Intranet adalah jaringan informasi yang meliputi ruang lingkup sempit, bahkan dapat dikatakan privat. Apabila dibandingkan dengan internet, sistem ini diciptakan agar ruang kerja digital suatu perusahaan lebih berfokus pada dokumen, proyek, alat, percakapan, beserta seluruh kinerja karyawannya. Selain itu, internet adalah portal untuk menyediakan akses data yang diperlukan pekerja. Tentunya, sistem ini telah dilengkapi firewall dan password, sehingga hanya bisa diakses oleh karyawan perusahaan tersebut. Contoh intranet adalah jaringan instansi pemerintah, internal produksi yang digunakan sebagai sarana koordinasi maupun internal suatu organisasi. Persamaan internet dan intranet adalah sama-sama merupakan penghubung antar komputer untuk mendistribusikan informasi, berkomunikasi, dan membagikan konten. Keduanya sama-sama dilindungi firewall dan enkripsi, sehingga keamanan datanya terjamin. Lanjut di internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana saling terhubung satu dengan lainnya. Internet berasal dari bahasa Latin yakni inter, yang berarti antara. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan komunikasi global, di mana jaringan ini menghubungkan miliaran jaringan dengan komputer, di mana ia menggunakan sistem standar global Transmission Control Protocol or Internet Suite, yang biasa disingkat TCP/IP. Jika belum tahu, istilah tersebut adalah bentuk protokol pertukaran paket yang mana telah dipakai secara global. Kemudian proses menghubungkan rangkaian internetnya disebut internet working. Pengertian internet dijelaskan salah satu ahli IT, Ono W. Purbo, sebagai suatu media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi memakai aplikasi. Kita lanjut, Ethernet. Ethernet merupakan jenis skenario perkabelan dalam pemrosesan sinyal untuk data jaringan komputer yang dikembangkan oleh Robert Markov dan David Box di Xerox Palo Alto Research Center pada tahun 1972. Ethernet menggunakan metode Control Access Media, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, atau biasa disingkat CSMA RCD, untuk menentukan node mana yang dapat mentransmisikan data pada waktu tertentu melalui media yang digunakan. Dalam jaringan yang menggunakan teknologi Ethernet, setiap komputer akan mendengar terlebih dahulu sebelum berbicara. Artinya, mereka akan melihat kondisi jaringan apakah tidak ada komputer lain yang sedang mentransmisikan data.
Jika tidak ada komputer yang sedang mentransmisikan data, maka setiap komputer yang mau mengirimkan data dapat mencoba untuk mengambil alih jaringan untuk mentransmisikan sinyal. Sehingga dapat dikatakan bahwa jaringan yang menggunakan teknologi Ethernet adalah jaringan yang disebut berdasarkan basis first come, first server, memprioritaskan yang pertama, daripada melimpahkan kontrol sinyal kepada master station seperti dalam teknologi jaringan lainnya. Kemudian lanjut, ada token ring. Token ring adalah sebuah protokolan hasil pengembangan IBM pada tahun 1980 yang saat ini didefinisikan dalam IAAA 802,5 di mana semua node terhubung dalam sebuah cincin dan setiap node langsung bisa mendengar transmisi hanya dari tetangga terdekatnya. Izin untuk mengirimkan diberikan dengan pesan token yang beredar di sekitar ring. Token ring telah diimplementasikan pada topologi ring. Dengan token ring, peralatan network secara fisik terhubung dalam konfigurasi topologi ring di mana data dilewatkan dari node satu ke node yang lain secara berurutan. Sebuah paket kontrol yang dikenal dengan token akan berputar-putar dalam jaringan ring ini dan dapat dipakai untuk pengiriman data. Node yang ingin mentransmit data akan mengambil token, mengisinya dengan data yang akan dikirimkan, dan kemudian token dikembalikan ke ring lagi. Node penerima atau tujuan yang akan mengambil token tersebut, lalu mengosongkan isinya, dan akhirnya mengembalikan token ke pengirim lagi. Protokol semacam ini dapat mencegah terjadinya kolisi data, tumbukan antar pengiriman data, dan dapat menghasilkan performansi yang lebih baik, terutama pada pengguna high level bandwidth. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, yakni introduction tentang jaringan berdasarkan cara membangun. Jaringan juga dapat dibedakan dari bagaimana cara membangunnya. Pertama, ada ad hoc, merupakan jaringan wireless yang menggunakan peer-to-peer multi-hop, di mana paket akan ditransmisikan store and forward dari node sumber ke tujuan yang dapat berubah-ubah dengan bantuan intermediate node. Kemudian ada infrastruktur jaringan. Sebuah kumpulan sistem komputer yang saling terhubung, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Infrastruktur jaringan dibagi menjadi dua, yakni infrastruktur jaringan fisik dan infrastruktur jaringan logikal. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yakni introduction tentang jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Dalam hal ini menjelaskan tentang perbedaan jaringan berdasarkan penggunaan kabelnya. Pertama, ada wired network, jaringan berkabel. Adalah sebuah media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UTP. Kemudian ada juga wireless network, yaitu jaringan nirkabel, di mana jaringan yang memerlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel, yakni wired network, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter adalah salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Seperti itu. Kemudian lanjut
Nomor 4, kita akan introduction tentang jaringan berdasarkan siarannya. Jaringan berdasarkan siarannya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada unicast. Pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima untuk melakukan unicast. Khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan. Kemudian ada multicast, di mana multicast ini adalah pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Untuk melakukan multicast dalam komputer, kita menggunakan multicast address dengan range 224.0.0.0 sampai dengan 239.255.255.255. Kemudian ada juga broadcast, di mana broadcast ini adalah pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita menggunakan broadcast address yang merupakan IP terakhir dari sebuah network address, atau disebut juga dengan the last IP address. Seperti itu. Kemudian kita menuju ke nomor 5, yakni introduction tentang jaringan berdasarkan cakupan. Dalam hal cakupan wilayah juga dapat dibedakan jaringannya. Pertama, jaringan berdasarkan cakupan ada PAN, Personal Area Network, yang merupakan sinyal komputer yang menyambung komputer dengan komputer atau perangkat lain dalam jarak yang dekat, misalnya dalam satu area. Seperti itu. Kemudian ada LAN, Local Area Network, di mana suatu sinyal komputer yang hanya dapat mencakup area lokal saja, yaitu jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menyambungkan perangkat ke sinyal jaringan melalui perangkat jaringan yang sederhana. Seperti itu. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, di mana melingkupi wilayah yang sangat besar daripada LAN itu sendiri, dan wilayah yang cukup kecil jika disandingkan dengan WAN. Ini menyatukan dua atau lebih dari komputer yang terpisah, akan tetapi berada di wilayah yang sama ataupun juga berbeda. Untuk PAN ini sendiri mungkin sekitar areanya itu sebesar kota, seperti itu. Kemudian ada juga WAN, di mana Wide Area Network, suatu jaringan komputer yang melingkupi wilayah yang sangat luas. Seperti itu untuk jaringan berdasarkan cakupan. Kita lanjut untuk introduce ke nomor 6, yakni infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan seperti yang saya jelaskan tadi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada infrastruktur fisik, berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan. Tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat seperti 1. Yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal, jika dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel CIT5A yang bisa melekung speed gigabit. Kemudian semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen, switches, bridge yang memungkinkan host terhubung ke jaringan, server yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain, dan juga host. Infrastruktur fisik bisa termasuk di dalam teknologi Ethernet dan standar wireless 802.11a, strip B, strip G, strip N, jaringan telepon umum PSTN, Asynchronous Transfer Mode, ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Kemudian ada juga infrastruktur logikal. Adalah suatu jaringan komputer yang bisa
komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh, dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti Domain Name System DNS, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari klien. Kemudian ada directory service yang merupakan layanan directory untuk mengotentikasi dari otorisasi user untuk masuk dalam menggunakan resource jaringan. Kemudian ada protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP or IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan baik berplatform Windows, Linux, Unix, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita introduce ke nomor 7, yakni topologi jaringan. Dalam topologi jaringan sendiri ada 6, namun yang akan saya sebutkan yakni 4 yang utama. Pertama ada topologi bus. Kita langsung menelisik saja apa aja sih kelebihan dan kekurangannya. Pertama, untuk kelebihan topologi bus. Biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan client or workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Namun kekurangan dari topologi bus ini, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Kemudian proses sending mengirim or receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kemudian kita lanjut ke topologi ring. Kelebihan dari topologi ring ini adalah memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan juga biaya instalasi yang cukup murah juga. Namun kekurangan dari topologi ring ini, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyak titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Seperti itu untuk topologi ring. Kemudian kita lanjut ke topologi star. Kelebihan dari topologi star ini antara lain adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudian bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan dan juga entrator or hub. Namun kekurangan dari topologi star ini, jika switch or hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Juga jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Itu adalah topologi star. Lanjut kita ke topologi mesh. Kelebihan-kelebihan dari topologi mesh adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Kemudian besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat-sangat baik. Namun juga memiliki kekurangan dari topologi mesh ini adalah proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit.
membutuhkan banyak sekali kabel serta memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel tadi. Seperti itu untuk topologi mesh. Nah, tadi adalah penjelasan saya tentang model infrastruktur jaringan. Mungkin dari penjelasan saya memang banyak sekali kekurangan ataupun hal-hal yang mungkin masih sulit pemirsa pahami. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan juga. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.